Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jamil mufassirin wa jamil hamalatil qur'anil azim wa jamil qurra'il mukhlisin wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaitum, ketika sudah melaksanakan, menunaikan, mengerjakan siapa kalian semua as-sholata kepada sholat, ay faraqtum artinya selesai siapa kalian semua minha dari sholat, fadkurullaha fadkuru maka ingatlah kalian semua, zikirlah kalian semua Allah kepada Allah. Di sini diterangkan bitahlili dengan tahlil, wa tasbihi dan tasbih, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan juga dalam keadaan duduk, wa ala junubikum dan atas dalam keadaan tidur miring, mutajiina tidur miring. Fi kulli halin artinya apapun di dalam keadaan kalian. Nah, itu begitu ya. Jadi ini salah satu dalilnya Bang Edi bahwa sholat yang adaan itu pun ya bisa dikatakan qadha. Qadha itu artinya memenuhi, boleh membayar utang ya boleh, ya kan itu. Itu seperti itu. Jadi terserahlah akadnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting sholat. Nah, itu begitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah selesai sholat, jangan kok sudah tidak ada ibadah lagi maksudnya. Nah, setelah sholat itu ya ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan baca tahlil, baca tasbih, ya kan? Ya seperti yang diajarkan ulama-ulama kita itulah. Nah, sudah sholat duduk dulu, baca tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Walaupun menurut saudara-saudara kita tuh nggak ada dalilnya, dalilnya katanya bid'ah kan itu. Pokoknya pada doa sendiri-sendiri, pada wiridan sendiri. Nabi nggak melakukan itu katanya kan gitu. Namun kita sudah biasa seperti itu. Ngapa kok guru-guru kita ngajarin seperti itu? Supaya kita hafal, supaya kita terbiasa gitu ya. Nah, itu cara begitu. Cara zikirnya kalau sudah sholat itu terserah, berjalan sambil zikir ya boleh, duduk sambil zikir ya boleh, tidur-tiduran sambil zikir ya boleh. Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi sambil baring-baring. Lah yang disebut zikir itu apa sih? Zikir itu artinya ingat. Nah, jadi rumusnya disebut zikir itu diterangkan di kitab-kitab lain, segala sesuatu, ingat-ingat ya, segala sesuatu yang menjadikan kita ingat tentang Allah, yang menjadikan kita ingat tentang Allah, baik kebesaran Allah, nikmatnya Allah dan lain sebagainya tentang Allah, maka itu disebut zikir. Lah, yang disebut ghafil atau lupa atau enggak zikir, enggak ingat tadi, yaitu segala sesuatu yang menjadikan kita itu lupa
atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu. Ya, tapi ngaji Pak, ngaji umpama kok sama wae kalau membuat kita jauh dari Allah ya bukan zikir. Kita kelihatan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok kita nggak bikin dekat dengan Allah, ya sama wae namanya mulutnya berkata, berucap kalimat thayyibah, tapi hatinya lupa. Nah, itu begitu. Tapi ya jadilah, wong mulutnya sudah baik. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ulmi fidarani amin ya rabbal alamin. Apapun itu yang menjadikan kita menjadi ingat kepada Allah, maka itu disebut zikir. Ya umumnya ya kalimat-kalimat thayyibah ataupun hal lain. Nah, contoh seperti ini kita ngaji kan, membahas tentang ayat ini, ya membahas tentang ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menjadikan ingat kepada Allah itu disebut zikir. Sama dengan kemarin namanya kesolehan itu ya berkelas-kelas. Ya zikir itu ya berkelas-kelas. Yang zikir kok zikirnya itu dengan ngaji seperti ini ya kelasnya beda. Sama dengan kemarin loh. Orang duduk-duduk, ndak jihad, ndak berbuat baik dengan yang berbuat baik ya beda. Nah, itu maksudnya begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Faidat maknangtum. Faidat maknangtum, maka ketika aman atau nyaman siapa kalian semua, amingtum artinya aman siapa kalian semua. Maksudnya kemarin kan dibahas tentang qasar, gitu. Ketika dalam keadaan perang atau dalam keadaan tertentu boleh sholat itu ada aturannya, boleh mungkin nanti yang 4 jadi 2 rakaat, atau yang harusnya itu jadi batal tentang gerakan jadi tidak, dan lain sebagainya. Kemarin yang harusnya rukuk sujud boleh tidak, nah, kemarin ya. Tapi dengan ayat di depan kemarin ada namanya qasar atau rukhsah dalam Islam dalam keadaan tertentu di dalam sholat. Ya andai kan dalam keadaan sakit, ya bagaimana caranya dia biasa sholat. Yang paling terakhir kemarin ya kan, ketika asal masih hidup ya kan, ya menjalankan rukun sholat di dalam hati kan, begitu. Nah ini perintahnya Allah, ketika kita dalam keadaan aman, tidak ada bahaya, tidak dibutuhkan rukhsah atau keringanan dalam sholat kemarin, ya faqimu, maka mendirikanlah kalian semua as-sholat kepada sholat, ad-duha, artinya memenuhilah kalian semua kepada sholat, bihukukiha, dengan hak-haknya sholat. Maksudnya hak-haknya sholat itu ya iqamatiha adauha bisuruti wal arkan, dipenuhi betul-betul syarat-syarat dan rukun-rukun seperti yang biasanya dikerjakan. Nah, itu begitu. Nah, jangan sampai salah letak hukum ya kan. Ini hukum sholat untuk orang yang tidak paham dipakai orang yang sudah tahu, ya tidak jelas. Ya masuk sholatnya Pak Guru Tamrin ya kan disamakan dengan sholatnya orang yang baru belajar mau sholat, kan beda. Kalau orang baru belajar mau sholat kan yang penting mau sholat dulu gitu ya kan. Kadang pagi-pagi males mandi junub ya nggak mandi pula ya kan ya, tapi ya begitu ya biarin. Wong namanya baru belajar. Loh di sana malaikat tidak ngurus Pak, yang diurus itu orang itu sujud, orang itu sholat lah, baru nanti diproses ya kan, kualitasnya bagaimana, harganya berapa sholatnya orang itu lah, begitu. Ya masa Pak Guru Tamrin sudah tahu begitu ya kan, baru olahraga sama istrinya ya nggak mandi ya kan, terus sholat subuh ya malaikat tuh gedek-gedek kan, gitu. Kok ya ada yang begitu kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, itu caranya begitu. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat, ada apa sholat, ada itu alal mu'minina, alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, ada itu kitaban, ketentuan atau kewajiban, maktuban artinya diwajibkan,
Mafrudun artinya ya difardukan, mauqutan yang sudah disusun-susun atau di waktu. Diingat-ingat kemarin waktu sholat aslinya itu bukan jam. Waktu sholat itu sudah ditentukan. Kalau mulai subuh ya waktunya mulai dari fajar shodiq hingga matahari terbit. Nah, sudah itu zuhur nanti dari mulai matahari itu mulai condong ke barat, ada bayangan sedikit sudah hingga nanti ukuran satu tombak. Nah, habis waktunya zuhur. Ketika habis waktu zuhur masuk waktu asar. Ketika bayangan sudah sama dengan benda, mulai masuk waktu asar hingga terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari nanti mulai masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib itu ada dua qaul. Ada yang cuma sebentar itu kemarin. Waktu maghrib itu ada yang nanti dipanjangkan hingga mega merah di ufuk barat itu hilang. Maka mulailah masuk waktu isya. Nah, yang paling panjang yaitu waktu isya, dari mulai hilangnya mega merah di ufuk barat hingga terbit fajar shodiq. Nah, itu begitu. Jadi normalnya itu sholat itu kok waktunya habis itu ya haram, dosa. Normalnya di masalah waktunya. Tapi kalau tadi kita itu belum sholat, umpama saking sibuknya ngarit, nah, sampai asar tuh ketinggalan, saking sibuknya berondol, asar sampai masuk waktu maghrib belum sholat asar, sibuk manen hingga sampai waktu maghrib itu tiba, ya maka tetap kita punya hutang sholat, yang sholat asar yang belum dikerjakan tadi, karena sholat yang diwajibkan itu adalah 5 waktu dalam sehari semalam itu dipenuhi ya. Normalnya ya haram waktunya ya kan, tapi kenyataannya Nabi ya pernah, namanya beliau itu qodok sholat yang sudah diceritakan terkenal, yaitu tentang sholat subuh ya kemarin ya. Ya cuman bedanya yaitu Nabi cuma sekali itu. Untung kok ada hadis itu. Kalau tidak ada hadis itu nggak alasan Ustadz Firman itu nanti ketinggalan subuhan kok jam 9 pagi, namanya memanggang kunut, bakar kunut, dibakar dengan matahari, itu cara bahasa Jawa itu manggang kunut. Tapi jadilah, yang penting sholatnya dikerjakan. Tapi itu ya untuk yang belajar sholat itu, kalau yang macam Pak Guru Tamrin masa begitu ya, ditiru muridnya nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu caranya begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bedanya Nabi ketinggalan sholat subuh itu qodok itu sekali. Kalau kita berkali ya cuman gitu beda. Jadilah qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi waktunya sudah ditentukan. Muqaddaran artinya dikira-kirakan apa waktunya sholat. Falatu akhiro, maka jangan mengakhirkan siapa kalian semua anhu dari mengerjakan sholat di dalam waktunya. Wes pokoknya rumusnya dua. Usahakan khususnya yang ngaji sudah bertahun-tahun ini ya kan. Masa nyukupi sholat 5 waktu belum cukup. Nah, ya. Terus pokoknya usahakan seminimalnya kita ngejar sampai mati itu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Jadi macam itulah. Mudah-mudahan nanti jadi barokahnya ngaji kita ya. Mudah-mudahan nanti selamat di dunia dan akhirat. Wa nazala, dan turun ayat bawahnya ini nanti. Lama bahasa ketika mengutus siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan kepada suatu golongan fitolabi Abi Sufyan, di dalam mencari Abi Sufyan, washabi dan sahabatnya Abi Sufyan, lama rojau ketika kembali siapa Abi Sufyan min Uhudin dari perang Uhud, fasaku maka pada mengadukan siapa mereka al-jarohata kepada luka-luka mereka. Jadi
ayat ini nanti turun, wala tahinu ila akhirih itu turun ketika para sahabat yang diutus Nabi untuk mencegat rombongan Abi Sufyan itu pada terluka. Apa yang mereka keluhkan? Wala tahinu fi batighail qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Wala tahinu, dan jangan merasa lemah. Ayatat afu artinya merasa lemah siapa kalian semua. Fibtigoi ayatolabi, di dalam mengejar atau mencari. Fibtigoil qaumi, di dalam mencari kaum. Ayat kufari artinya kaum kufar, lituqatiluhum, di dalam berperang siapa kalian semua, hum kepada mereka. Ing takunu, jika ada siapa kalian semua itu ta'lamuna pada sakit, mengalami sakit. Ayatajiduna artinya menemui alamul jarohi, sakitnya luka. Fa innahum, maka sesungguhnya orang kafir itu ya'lamuna juga mengalami sakit, kama seperti sakit ta'lamuna yang pada sakit siapa kalian semua. Ay mislakum artinya sepadannya kalian semua. Wala yajibnu angkitalikum, dan jangan pada takut atau pesimis angkitalikum dari memerangi kalian semua. Wa tarjuna, dan mengharapkan siapa kalian semua, ay antum artinya kalian semua, minallah dari Allah, min nasrin dari pertolongan, wasawabi dan pahala alaihi kepada Allah. Ma yaitu sesuatu, layar juna yang tidak pada mengharapkan siapa mereka. Adapun mereka, fa'angtum adapun kalian semua itu taziduna pada lebih unggul alaihim dari mereka, bidzalika dengan demikian bahwa kalian dalam kebenaran mengharap ridho dan pahalanya Allah, sedangkan orang kafir dalam memerangi atau memusuhi Allah dan Rasul. Bayam bagi maka seyogjanya angtakunu, jika ada kalian semua itu argobu lebih bergairah atau lebih berani minhum dari mereka fihi di dalam perang. Wa kana, dan ada siapa Allah itu aliman, zat yang maha mengetahui bi kulli syai'in atas segala sesuatu, hakiman juga zat yang maha bijaksana fi sun'ihi di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya terangkan biar kalian paham, biar kalian semangat tentang suatu ibadah, tentang suatu perbuatan. Ini ayatnya. Wala tahinu fibtigoil qaum, kalian jangan merasa lemah. Kita itu jangan lemah, jangan aras-arasen, ya kan? Di sini fibtigoil qaum, kalau kita fibtigoil amal, dalam mengejar perbuatan atau amal. Ing takunu ta'lamuna, jika kalian kok merasa sakit, lemah, ngantuk, kesel, capek dan lain sebagainya, fa innahum, maka mereka yang tidak dalam keadaan taat kepada Allah itu ya'lamuna juga capek, juga ngeluarin modal, juga ngantuk, juga lesu. Kama ta'lamuna, seperti kita bahwa pas ngaji, pas ke masjid, pas berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi jangan salah besok pajane, saya ulangi lagi. Besok kita kok aras-arasan ngaji seperti ini, ya kan? Kita aras-arasan ke masjid, kita aras-arasan sholat, kita aras-arasan berbuat baik, aras-arasan malas ngaji malam-malam seperti ini. Besok kita tuh hisabnya tuh dibandingkan dengan orang-orang nyuri sawit tuh. Ya kan? Ulah itu yang orang nyuri sawit, ya kan? Yang dicari dunia, ya sengsara, kecokrok-cokrok duri, ya kaget kalau nggak kebetulan ya ketangkep orang, ya dibui, di penjara, ya kan? Ya nanti dibandingkan dengan ini. Kamu kok yang dalam keadaan untuk mencari ridhonya Allah, ngantuk-ngantuk dikit, capek-capek dikit, kok tidak mau? Padahal mereka ya sakit-sakit dalam berjudi, dalam segala macam lah pokoknya. Ya memerlukan pengorbanan. Kalau kita dalam pengorbanan, mereka juga berkorban. Nak minum-minum juga beli dulu, ya toh. Nak perempuan ya bayar,
Dikiranya ndak bayar apa? Dikiranya ndak usaha apa? Nah, gitu. Itu begitu. Masa perbandingannya orang yang baik dengan orang yang ndak baik itu begitu. Sama-sama berbuat, tapi gunanya lain, tujuannya lain. Sengsaranya sama-sama. Nah, gitu loh. Nah, itu pada judi yo ngantuk, lah pada ngaji yo ngantuk. Ya pada pergi dari rumah, ngaji ya pergi dari rumah, ke masjid pun begitu, lain-lainnya pun begitu. Cuman kalau untuk hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah, yang mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak mau lebih semangat? Padahal kita dalam hal-hal yaitu yang mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu loh maksudnya ya, supaya tambah semangat. Orang itu ya korban harta, tapi untuk kemaksiatan kepada Allah. Kita umpama ya mungkin korban jajan, korban minyak dan lain sebagainya, tapi untuk mendapatkan ridho sebagai perantara mencari ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disesali, harus lebih semangat. Makanya kata-katanya di sini tadi. Jadi watarjuna minallahi mala yarjun. Kamu mengharapkan sesuatu dari Allah, tidak seperti yang mereka tidak mendapatkan ridho dari Allah. Nah itu begitu loh maksudnya ya. Jadi yang semangat, Mbah Dur direwangi pelaku wong tua ya kan. Dari layang pandak sampai sini ya kan. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitar ini amin ya rabbal alamin. Jadi harus semangat ya. Fi sunihi, di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wasaroko, dan mencuri siapa tokmatun. Nah ini berarti sudah lain acara ya. Wasaroko, dan mencuri siapa tokmatun, tokmah ibnu Abirikin bin Abirik, dar'an kepada baju besi, wa khob'an, dan juga wa khob'aha, dan menyembunyikan dirok tadi ingda Yahudi, di sisinya orang Yahudi. Fawajadat, maka menemukan siapa fawujidat, maka ditemukan apa? Menemukan siapa tokmah ingdahu, di sisinya tokmah. Faroma, maka menuduh siapa tokmah hu kepada Yahudi. Oh, menuduh hu kepada Yahudi siapa tokmah atau tokmah biha, dengan pencuriannya. Wa halafa, dan bersumpah siapa tokmah anahu, sesungguhnya tokmah masarokoha, tidak mencuri baju besi tadi. Fasa'ala, maka menanyakan siapa kaum Yahudi kaumahu, kepada kaumnya. Oh, fasa'ala, maka menanyakan siapa kaumuhu, kaumnya tokmah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu, sesungguhnya baginda Nabi itu yujadilu, membela siapa Nabi anhu, dari tokmah, wa yubri'uha, dan membebaskannya siapa Nabi hu, kepada tokmah. Fanazala, maka menurunkan siapa Allah, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Jadi ada seorang namanya Tokma, nyuri baju, disembunyikan di rumahnya orang Yahudi, sehingganya Tokmah itu nuduh-nuduh bahwa orang Yahudi itu mencuri daripada baju besinya daripada Tokmah. Lalu kaum Yahudi itu mengadukan kepada Nabi. Wong Nabi tidak tahu. Ya akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu ayat ini, bahwasanya supaya Nabi menghukumi dengan sebenar-benarnya, jangan belai Tokmah. Krono tokmah yang sudah memfitnah orang-orang Yahudi, maka turunlah ayat inna, sesungguhnya kami angzalna, menurunkan siapa kami ilaika, kepadamu, alkitab, kepada kitab, ayat Al-Qur'an, artinya Al-Qur'an, bil haqqi, dengan benar, ayat muta'alikun, artinya berhubungan, berkaitan, biangzalin, dengan lafadz angzalin, litahkuma, supaya memberi hukum siapa engkau bainan nasi, di antara para manusia, bima, dengan segala sesuatu, aroka, yang
mengajarkan siapa Allah kepadamu, alamaka, artinya mengajarkan kepadamu siapa Allah fihi, di dalam ma atau di dalam hukum. Jadi wahai Muhammad, kamu sudah kami turunkan Al-Quran, yang Al-Quran tadi turun dengan sebenar-benarnya supaya kamu memberikan hukum kepada manusia itu dengan apa yang Allah perintahkan, Allah ajarkan, Allah beritahukan. Fala takun, maka jangan ada siapa engkau lil khainina, kepada pengkhianat, katok mati seperti tokmah, khosiman memberi pembelaan. Jadi Nabi itu asalnya membela tokmah. Nah, akhirnya untung kok turunlah ayat ini sehingga Nabi bisa bijaksana. Khosiman, dengan menentang anhum, dari kaum Yahudi. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Nah, ini terangkan ayat ini tadi yang depan ya. Ada kata-kata ya lamun tak lamun. Jadi ini yang imam-imam yang pakai syarak latihan kalau baca Fatihah itu Rabbil Alamin, termasuk Pak Ismadi. Jangan Rabbil Alamin, alif bacanya atau hamzah dengan bacanya alamin pakai ain, itu nanti artinya beda. Kalau pakai ain alamin, Tuhannya seluruh alam. Tapi kalau pakai hamzah alamin, Tuhannya kesakitan. Nah, itu bedanya begitu. Latihan agak-agak apa sedikit lah ya. Yang ustadz lah. Kalau yang awam lantak situlah kan itu. Ngalamin itu bahasa lugot ya. Kalau memang nggak bisa berubah ya macam mana lagi ya. Kalau bisa berubah ya dirubah. Sama dengan yang baca alhamdulillah jadi alkamdu mir. Ya kalau kok dia bisa berubah dirubah, kalau nggak bisa ya harus dimaklumi. Ya kan, mau lidahnya bisanya begitu, mau dirubah alhamdulillah sudah tidak bisa lagi, bisanya alkamdu piye nah. Wis biarin Mas Adat ya. Nggak usah diributin, wong isone ngono kok. Yang nggak tahu paling nggak yang gremeng, tapi macam mana lah itu akhir itu. Cuman kita yang tahu biarin, wong bisanya begitu. Kalau ada orang yang tanya, bisanya begitu Pak? Itu kalau alhamdulillah itu dia malah nanti batuk, nggak bisa ngomong kan gitu. Ya biarin. Yang bisa ya usahakan alhamdulillah. Kalau yang nggak bisa ya macam mana lagi gitu ya. Ya untung-untung gelem ngaji, untung-untung gelem sholat, nah itu wes alhamdulillah nggak gelem sholat wes pokoknya. Wastaghfirillah, wastaghfir, dan meminta ampunlah kalian semua Allah kepada Allah. Mimma, dari segala sesuatu, hammamta, yang merencanakan siapa engkau bi dengan ma. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana, ada siapa Allah, ada itu ghafuron, dat yang banyak pengampunannya, rohiman, juga dat yang banyak berbelas kasihan. Jadi Allah itu maha pengampun, Allah maha banyak berbelas kasih. Latihan kita kalau dengan kawan, dengan saudara, dengan masyarakat. Ya kalau beliau-beliau mungkin ada keliru, ada salah, yuk kita maafkan. Jangan sampai kita tidak memaafkan. Wong Allah wae maha pemaaf, maha berkasih sayang. Siapa tahu kita dengan memaksa hati kita, diri kita untuk mengasih sayangi masyarakat kita, saudara kita, kawan kita yang mungkin menyakiti kita, menyebabkan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kan kita tidak tahu. Woi, tapi sakitnya minta ampun Pak, karena menan dia itu. Ya justru karena menan itulah yang bisa jadi nanti turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi yang sabar ya. Caranya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kemarin caranya biar mudah, biar enteng itu kemarin loh, sudah dikasih resepnya ya. Kita pandang secara hakikat, dipandang secara hakikat. Nanti akan mudah kita memaafkan orang lain. Oh si A, si B, si C
ngato-ngato kita, ngomong kepada kita gini, kita digibai, dijelekin, umpama. Lah, kemarin hakikatnya bagaimana? Orang itu tidak akan mampu berucap, tidak akan mampu berbuat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izin. Berarti Allah Subhanahu wa taala izinkan orang itu begitu untuk mencoba kita sabar apa tidak, tetap berkasih sayang apa tidak, dan lain sebagainya. Kalau kita benci orang yang seperti itu, berarti kita hakikatnya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma wayang, ada yang gerakkan. Dia cuma pemeran. Ada sutradaranya. Nah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, cara mudahnya begitu. Nanti akan menjadi mudah kita memaafkan orang lain. Pandang hakikatnya bahwa itu adalah cobaan dari Allah, itu terjadi karena Allah berkehendak. Itu caranya begitu. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Wala tujadil, dan jangan berdebat siapa kalian semua, 'anil ladzina, dari orang-orang yahtanuna yang pada berkhianat, siapa alladzina anfusahum, kepada diri mereka sendiri, ayakhununaha, artinya mengkhianati siapa mereka kepada dirinya sendiri, mengkhianatinya bil ma'asi, dengan bermaksiat, li'anna wabala khianatihim, karena kembalinya pengkhianatan mereka itu alaihim, juga untuk mereka. Wes pokoknya tenang baik, kita nggak usah berdebat tentang masalah oh kamu ngato-ngato aku gini, nggak usah. Kita berbuat baik itu ya akan balik kepada kita. Orang itu berbuat jelek ya akan balik kepada orang itu sendiri. Kita berbuat jelek ya balik kepada kita. Kita ngomong jelek ya balik kepada kita. Kita ngomong baik ya baik kepada kita. Jadi harus hati-hati. Nah, gitu. Nah, sudah bisa dipahami latihan. Wah berat Pak, apa nian, suaranya pedes nian di telinga, ya jangan didengerin, gitu ya. Anggap aja angin lewat, anjing menggonggong kafilah berlalu, itu wae. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai siapa Allah, man, kepada orang-orang, kana yang ada siapa man, ada itu khawanan, gemar berkhianat, kasih roh khianatin, artinya banyak hianatnya, asiman, juga banyak dosanya. Kalau kita ya jangan begitu, kita jangan belajar jangan berkhianat, belajar jangan banyak dosa yang kecil-kecil wae Pak Janis ya. Nengok apa kemarin katanya itu apa bukan ditengok nian kemarin katanya itu apa namanya, apa loh, sekali lewat apa namanya, iklan, wong iklan kan gitu, iklan Pak Janis ya, jangan dinikmati. Kalau alif rahimahullah bikin tidak bisa tidur. Kalau alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin, amin ya rabbal alamin. Pokok latihan, kalau kita ya jangan berbuat seperti itu, tapi kalau orang lain berbuat seperti itu kepada kita, harus kita berusaha memaafkan dan juga berkasih sayang. Kita baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi kalau kita mau baik kepada orang lain yang tidak berbuat baik kepada kita atau memusuhi kita, itu disebut luar biasa. Ya, latihan seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kita itu biasa. Tapi kalau kita mau naik dikit derajatnya, yaitu kita berusaha berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita atau memusuhi kita. Itu cara begitu. Jadi orang istimewa, termasuk wali Allah nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani, amin ya rabbal alamin. Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah
wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna pada menyembunyikan siapa mereka, tokmah itu artinya tokmah, wa qaumu dan kaumnya, kayaan karena malu, minan nasi dari para manusia, dia malu kalau perbuatan jeleknya ketahui, dia malu modusnya ketahui, tapi wala yastakhfuna dan tidak pada malu siapa mereka minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia malu kalau kelihatan jelek, padahal ya memang jelek, ya kan, tapi dengan Allah tidak malu. Nah, ini lucu orang mu'arif rahimahullah. Jadi dia menyembunyikan sesuatu atau menyimpan sesuatu supaya dianggap baik, untuk menutupi kejelekannya, modus lah bahasa sekarang, ya kan, itu. Tapi dia tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abot ingat ini kata-kata saya. Ya, kalau kita berbohong sekali atau ada modus sekali, itu tetap kita akan membutuhkan kebohongan yang lain untuk menutup kebohongan yang pertama kita buat. Atau kita kok bermodus kepada orang sekali, nak nipu orang sekali, itu tetap kita membutuhkan tipuan lainnya untuk menutupi tipuan yang sudah kita buat tadi. Itu pasti capek kalian. Jadi tidak usah lah, belajarlah apa adanya, becik ketitik, Allah ketoro. Kalau kita kok bermodus sekali karena ibaratnya untuk menutupi kepentingan kita atau kesalahan kita, maka kita akan capek mencari penutup bohong lagi atau modus lagi untuk menutupi kebohongan yang sudah kita buat. Akhirnya kita hidupnya tuh dalam mengada-ada. Nah itu ya, tidak aslinya. Nah, itu begitu. Berat malah repot. Nah ya, wes itu praktekanlah. Ya kan, itu nanti Bang Firman itu umpama kok bohong sama istrinya sekali, nah ya, lah itu nanti memerlukan kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang sudah dilakukan. Tes lah itu kalau tidak percaya. Ya, kita bermodus sekali kepada orang, ngeles umpama untuk menutupi kekurangan atau kelemahan atau kesalahan kita, nanti kita memerlukan lagi, capek akhirnya pikiran kita. Nah, itu ya, sandiwara, harus cari sandiwara terus. Nah itu begitu. Jadi bersandiwara di depan manusia karena malu, tapi dia tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di sini wa dan adapun Allah itu ma'ahum beserta mereka yang melakukan itu, melakukan modus atau bohong tadi untuk menutupi kepentingannya, menutupi kekurangannya, menutupi salahnya, menutupi dosanya. Biilmihi dengan pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahlah pokoknya jujur wae. Wes delok TikTok ya delok TikTok lah Pak Janes. Ngaku wae sama Allah. Ya Allah saya salah ya Allah. Mata saya untuk nengok itu cantik ya Allah. Sayang enggak ditengok makhlukmu. Nah gitu Pak. Untuk penyemangat ya Allah. Nah umpama ya kan. Ngaku wae kalau itu salah. Jangan takabur kemarin loh ya. Sudah nggak ngaku salah sama Allah ya kan, ngaku pegawai sarak kok nggak popo lah, wes bahaya itu. Ngaku ustadz kok nggak popo bahaya. Itu namanya sifat kesombongan. Kemarin sudah dikasih tahu dalam kitab Nasoikul Ibad ya. Kalau orang kok berdosa kepada Allah karena nafsunya, masih banyak kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi orang berbuat salah dosa maksiat kok karena kesombongannya merasa tidak apa-apa, ya, artinya dia meremehkan Allah itu, maka kecil sekali bahkan kemungkinan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dirasa-rasa sendiri di dalam hatinya. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Idh yubayyituna ketika menetapkan siapa mereka,
Mayutmaruna artinya menyimpan kepada sesuatu, layardo yang tidak akan ridho, minal qauli dari suatu ucapan, min ismihim dari keinginan mereka, ala khalfin atas sumpah, al nafsi sirkoti atas tidak adanya pencurian, waramil Yahudi dan juga menuduh orang Yahudi biya dengan pencurian. Jadi nama daripada Tokmah itu masih orang Islam, tapi dia nuduh orang Yahudi. Nabi nak belain itu, terus turunlah ayat itu tadi, maka Nabi disuruh supaya jangan belain. Nah, itu maksudnya begitu. Karena dia kalau tidak nuduh itu nanti ketahuan dia yang mencuri, dia menjadi malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dan ada siapa Allah bima dengan segala sesuatu ya'maluna yang pada mengerjakan siapa mereka itu muhiton, zat yang maha meliputi, ayat ilman artinya mengetahui. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Ha antum, demikianlah antum adapun kalian semua, ya haula'i wahai mereka. Ayat kita berartinya ucapan itu liqaumi tokmati, untuk kaumnya tokmah tadi. Jadaltum berjidal atau berdebat siapa kalian semua, khasamtum memperdebatkan kalian semua, anhum dari orang-orang Yahudi, an tokmati dari Tokmah, wa dzurriyyatihi dan keluarganya, wa quri'a dan dibaca anhu dari anhu, bukan anhum tapi anhu. Jadi jadaltum anhum di sini ada bacaan lain yaitu jadaltum anhu. Berarti kalau anhu baliknya ke Tokmah satu orang. Kalau anhum Tokmah dan keluarganya. Fil hayati dunya di dalam dunia ini, fama yujadilullaha anhum. Faman maka adapun barang siapa itu yujadilu berdebat Allah kepada Allah, anhum atas mereka, yaumal kiamati besok di hari kiamat, idza adzabahum ketika menyiksa siapa Allahum kepada mereka, ammay yakunu alaihim wakila, apakah man orang-orang yakunu ada alaihim bagi mereka, ada itu wakilan yang melindungi, ayat awal artinya mengurus, amrahum kepada perkaranya mereka, wayadabu dan juga mempertahankan anhum dari mereka, la ahada artinya tidak akan ada satu orang pun yaf'alu yang bisa mengerjakan, artinya membela dalika kepada kesalahan-kesalahannya tadi. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.